Perkenalkan, nama saya Roy Marutua Simarmata, NIM 120130074 dari program studi Teknik Elektro, kelas RB mata kuliah Matematika Teknik 2. Jadi di sini saya akan membahas soal UAS, yaitu saya memilih 2 dari 5 soal UAS. Nah, ini merupakan tugas tambahan dari Matematika Teknik 2 kelas RB. Jadi, untuk soal yang saya pilih itu adalah soal nomor 1 dan soal nomor 4. Untuk soal nomor 1 sendiri itu ditanyakan, hitung koefisien Fourier dari fungsi periodik fx seperti pada gambar di bawah ini. Jadi, kita lihat nih, kita dapat melihat fungsi ini merupakan fungsi perluasan, yang dimana dia fungsi batas x-nya itu min 2pi sampai 2pi. Jadi kita hanya mengambil fungsi batasnya itu pada sumbu x-nya itu min pi dan pi. Nah, koefisien Fourier itu adalah menghitung A0, AM, dan BM. Jadi dengan melihat kurva ini kita dapat membuat fungsinya, yang dimana fx sama dengan 8 dengan batas x lebih besar dari min pi, lebih kecil dari 0. Fx sama dengan min 8 dengan batas x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil dari pi. Nah, untuk fx yang bernilai 8 itu ini, yang dimana batasnya min pi hingga 0, dan fx min 8 itu merupakan ini dengan batas 0 sampai pi. Jadi untuk rumus A0 sendiri itu 1/2L dengan integral batas min L sampai L fx dx. L merupakan nilai dari fungsi ini, yang dimana L nya bernilai pi. Jadi rumusnya kita masukkan saja, yaitu 1/2pi dengan integral batas min pi sampai pi kali fx dx. 1/2pi yang dimana integral dari min pi sampai pi itu kan ada dua fungsi, jadi dibuat dua fungsi juga, yang dimana integral batasnya min pi sampai 0 8 dx plus integral batas 0 sampai pi min 8 dx. Setelah diintegralkan dan juga dimasukkan nilai batasnya itu, maka didapatkan A0 sama dengan 1/2pi kali 8pi min 8pi, yang dimana 1/2pi kali 0, yang berarti A0 nya bernilai 0. Baru setelah kita mencari A0, maka kita mencari AM. AM nya bernilai AM nya itu mencarinya menggunakan rumus 1/L integral batas min L sampai L fx cos mx dx. Jadi AM nya bernilai 1/pi dengan integral min pi sampai pi fx cos mx dx. Dan sama seperti A0 sendiri, yaitu kita buat menjadi dua fungsi integralnya, membuat dua integral. Jadi 1/pi dikali integral batas min pi sampai 0 8 cos mx dx ditambah integral 0 sampai pi kali min 8 cos mx dx. Diintegralkan, dapatkan hasil integralnya ini dan dimasukkan nilai batasnya, maka didapatkan AM sama dengan 1/pi kali 8 mp per m dikurang 8 mp per m. 1/pi dikali 0, maka AM nya bernilai 0. Setelah mencari nilai AM, maka selanjutnya mencari nilai BM. BM sendiri itu rumusnya 1/L dengan integral batas min L sampai L fx sin mx dx. Jadi yang hanya membedakan itu hanya bagian sini, yang dimana AM menggunakan cos, BM menggunakan sin. Jadi rumusnya kita masukkan nilai-nilainya dan didapatkan akhirnya, yaitu 1/pi min 8 per m kali 8 cos mp per m tambah 8 cos mp per m dikurang 8 per m. Ini kan merupakan dua fungsi yang sama, jadi kita sederhanakan saja menjadi 1/pi kali 2 min 8 tambah 8 cos mp per m.
Berarti PM-nya bernilai 2 per Pi kali min 8 kali min 8 tambah 8 cos MP per M. Jadi untuk nomor 1 ini, yaitu menanyakan koefisien Fourier, kita telah mendapatkannya dengan rumus-rumus yang tadi, yang dimana A0 bernilai 0, AM bernilai 0, dan PM yang bernilai 2 per Pi dikali min 8 tambah 8 cos MP per M. Oke, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 4, yaitu diketahui suatu fungsi yang terdefinisi pada setengah daerah fx sama dengan x dengan batas x lebih besar dari 0 lebih kecil sama dengan 1, dan fx sama dengan 1 dengan batas x lebih besar sama dengan 1, x lebih kecil sama dengan 2. Inilah merupakan kurva dari fungsi fx ini. Untuk pertanyaan itu ada 3 pertanyaan, yaitu tuliskanlah rumus fungsi perluasan dari f yang bersifat periodik dan ganjil dengan periodik p sama dengan 2l sama dengan 4, dan b tuliskan rumus fungsi perluasan dari f yang bersifat periodik dan genap dengan periode p sama dengan 2l sama dengan 4. Yang ketiga, tuliskan rumus fungsi perluasan dari f yang bersifat periodik bukan ganjil ataupun genap dengan periode p sama dengan 2l sama dengan 4. Jadi kita akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu, yaitu tuliskan rumus fungsi perluasan dari f yang bersifat periodik dan ganjil. Nah, untuk perluasan sendiri itu kita menggunakan periode, yang dimana periodenya telah diketahui bahwa P sama dengan 2L yaitu sama dengan 4. Jadi untuk perluasan fungsi ganjil itu menggunakan lambang fungsi perluasannya ialah Gx. Gx tambah 4 sama dengan Gx. 4 merupakan periode. Nah, untuk fungsi ganjil itu menggunakan rumus fx sama dengan gx sama dengan fx untuk x lebih besar sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 2. Gx sama dengan min f. Gx sama dengan min f min x untuk x lebih besar dari min 2, x lebih kecil sama dengan 0. Jadi untuk nilai fx itu pada sumbu positif, dan yang bernilai min f min x itu untuk sumbu negatif. Mungkin untuk sumbu positif itu sama seperti soal, sedangkan sumbu negatifnya kita dapatkan gx sama dengan x dengan batas x lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 0, dan juga gx sama dengan min 1 kali 1 dengan nilai x lebih besar sama dengan min 2, lebih kecil sama dengan min 1. Nah, dikarenakan nilai x nya itu sama dan batasnya pun sama, yaitu 1 sampai min 1, jadi kita gabungkan, yang dimana gx bernilai min 1 itu dengan batas x lebih besar sama dengan min 2, x lebih kecil sama dengan min 1, dan gx bernilai x itu pada x lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil sama dengan 1, dan gx bernilai 1 itu pada x lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 2. Didapatkan nilai gx nya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, itu perluasan fungsi genap. Yang membedakan pada perluasan fungsi genap yaitu f pada min x. Jadi tidak awal tadi ganjil yaitu min f min x, ini hanya f min x sama gx plus 4 sama dengan gx, dan dimasukkan juga nilai yang dibutuhkan. Jadi gx bersama dengan x itu pada batas x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1, dan gx bernilai 1 pada batas x lebih besar sama dengan 1, x lebih kecil sama dengan 2. Nah,
karena rumusnya itu untuk sumbu negatif f min x, berarti untuk fx nya berubah menjadi min x, yang satunya tidak berubah jadi min x. Kenapa? Karena satu merupakan konstanta variabel. Jadi didapatkan Gx sama dengan min x itu dengan batas x lebih besar sama dengan min 1 lebih kecil sama dengan 0, dan Gx bernilai 1 itu dengan batas x lebih besar sama dengan min 2, x lebih kecil sama dengan min 1. Didapatkanlah fungsi Gx yaitu 1 dengan batas x lebih besar sama dengan min 2 lebih kecil sama dengan min 1, dan min x dengan batas x lebih besar sama dengan min 1 lebih kecil sama dengan 0, dan Gx bernilai x dengan batas x lebih besar sama dengan 0 lebih kecil sama dengan 1, dan Gx bernilai 1 itu ketika batasnya x lebih besar sama dengan 1 lebih kecil sama dengan 2. Jadi untuk yang terakhir itu perluasan fungsi bukan ganjil dan genap, yang dimana Gx sama dengan fx. Jadi didapatkan Gx itu bernilai x ini merupakan, jadi Gx bernilai 1 itu ketika x lebih besar sama dengan min 2 lebih kecil sama dengan min 1, lebih itu untuk soal terakhir ini perluasan fungsi bukan ganjil dan genap, yang dimana rumusnya Gx sama dengan fx, maka didapatkan nilai Gx nya 1. Gx sama dengan 1 ketika batasnya x lebih besar dari 2 lebih kecil dari min 1, union dari x lebih besar dari 1 lebih kecil dari 2. Baru Gx bernilai min x ketika batasnya x lebih besar dari min 2 lebih kecil dari 0, dan Gx bernilai x ketika x lebih besar dari 0 lebih kecil dari 2. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ataupun saudara yang sedang membutuhkan atau belajar tentang materi yang telah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya, terima kasih.